Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Smart Kimia. Nah, video ini adalah video lanjutan materi sifat koligatif larutan yang sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh, dan yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Nah, video ini khusus membahas penurunan titik beku larutan. Oke, untuk dua video sebelumnya bisa kalian tonton terlebih dahulu ya. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi box. Silahkan bisa tonton terlebih dahulu. Ya, baik. Bagi kalian yang baru saja mampir ke channel Smart Kimia dan bagi kalian juga yang sudah lama di untuk memantengi ya Smart Kimia ini, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, kemudian berikan komentar, saran, dan juga pendapat terkait video ini agar video selanjutnya lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian untuk video ini ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Ya. Nah, untuk memahami penurunan tekanan penurunan titik beku ya, bisa diperhatikan terlebih dahulu mengenai ilustrasi berikut ini. Nah, jadi ini ada gelas kimia yang berisi air, di mana gelas kimia yang berisi air tersebut dapat mengalami proses pembekuan menjadi es ya, es. Nah, kemudian es juga dapat mengalami proses mencair ya menjadi air kembali. Nah, pada peristiwa tersebut akan terjadi reaksi kesetimbangan ya, yaitu H2O liquid menjadi H2 menjadi solid lagi dan seterusnya. Nah, untuk menjadi padat, partikel-partikel air ini harus saling mendekatkan diri sehingga pergerakan partikel menjadi minimum dan hanya terjadi getaran partikel saja. Ya. Nah, suhu pada saat tercapai reaksi kesetimbangan antara zat yang berwujud cair dan padat pada tekanan 760 mmHg itu disebut titik beku zat. Ya, sudah kita ketahui juga bahwa air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Ya, jadi titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, apa yang akan terjadi jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut? Ya, jadi jika H2O akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Tambahkan zat terlarut, misalnya zat terlarutnya, karena yang kita bahas adalah larutan non-elektrolit ya, jadi zat terlarutnya adalah non-elektrolit, misalnya urea. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius, apakah dia sudah membeku? Ternyata pada faktanya H2O yang ditambahkan zat terlarut ya, misalnya urea, pada suhu 0 derajat Celcius ini belum membeku. Nah, dia akan membeku ya pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius ya, atau lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Bisa min 1 derajat Celcius, min 2, min 3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi penambahan zat larut ya, ini akan mempengaruhi sifat larutan. Ya, di mana sifat khas dari larutan tersebut disebut sebagai sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, TTF. Ya, F ini berasal dari kata frozen atau freeze. Ya, frozen atau freeze ya. Jadi untuk penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. Kemudian titik beku disimbolkan dengan TF ya. Jadi harus dipahami benar dan harus ditekankan bahwa titik beku simbolnya TF. Penurunan titik beku simbolnya adalah delta TF ya. Oke. Nah, penambahan zat larut dalam suatu larutan akan menurunkan titik beku larutan, sehingga bisa kita tuliskan ya, titik beku larutan itu kurang dari titik beku pelarut murni ya, misalnya air. Nah, untuk menghitung penurunan titik beku atau delta TF bisa kita gunakan persamaan TF0 atau titik beku pelarut murni dikurangi dengan titik beku larutan atau TF ya. Nah, delta TF ya atau penurunan titik beku juga beri molalitas atau M kecil. KF ini adalah konstanta penurunan titik beku, di mana jika pelarutnya air, maka KF nilainya adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Ya, ini untuk air. Sedangkan pelarutnya jika bukan air ya,
KF-nya akan berbeda ya, tergantung dengan pelarutnya ya, misalnya benzena atau etanol, maka nilai KF-nya akan berbeda-beda ya. Untuk M ini adalah molalitas, di mana molalitas sudah pernah dibahas pada video sebelumnya yang berjudul konsentrasi larutan. Bisa kalian cek di deskripsi box untuk linknya ya. Silahkan bisa tonton bagi yang belum menonton. Oke, nah untuk memahami perhitungan pada sifat koligatif larutan penurunan titik beku, kita masuk ke contoh dan pembahasannya ya. Jadi contohnya ada soal ya, berapa titik beku larutan berair yang mengandung 55 gram gliserol C3H5OH3 dalam air 250 gram. Nah, KF-nya adalah 1,86, KB-nya 0,52. Oke, yang kita gunakan karena di sini adalah titik beku, yang kita gunakan adalah KF itu ditambahan FYI ya. Oke. Nah, di sini diminta untuk menentukan titik beku. Nah, saya akan kembali ke slide sebelumnya ya. Titik beku ya, titik beku disimbolkan dengan TF ya, titik beku disimbolkan dengan TF ya. Nah, untuk menghitung TF, kita TF ya bisa kita gunakan persamaan ini ya, delta TF sama dengan KF kali F. Oke, jadi di sini akan saya tuliskan terlebih dahulu ya, diketahui atau D1 ya, dia diketahuinya adalah 55 gram gliserol dan air ini 250 gram, berarti massa dari molekul zat terlarutnya atau massa T ya, massa gliserol itu adalah 55 gram. Nah, gitu ya. Gliserol itu C3H5OH. Nah, di sini kita butuh mR. Sehingga kita hitung terlebih dahulu mR-nya ya, di mana untuk C ini jumlahnya 3, berarti 3 kali AR-nya C itu 12, untuk H jumlahnya 5, dikali ARH itu 1, kemudian O, ini O jumlahnya 3 ya, berarti 3 kali ARO itu 16, kemudian H yang ini, ya H yang ini, itu jumlahnya 3 kali ARH itu 1. Gitu ya, jadi totalnya adalah 92 ya, 92. Totalnya atau MR dari gliserol itu adalah 92 gitu ya. Oke, selanjutnya air 250 gram, berarti ini adalah massa pelarut atau saya simpulkan dengan P. P-nya adalah 250 gram. Oke, selanjutnya KF. KF-nya adalah 1,86. Ini kurang ya. Ini tipe ya, ini di soal kurang ya. Satuannya per molal, ini juga per molal ya. Per molal. Oke. Baik. Nah, diminta untuk menentukan titik beku. Nah, jadi di sini ditanyakan atau D2 titik beku. Ya, titik beku tadi simbolnya adalah delta, titik beku itu adalah TF ya, TF. Nah, kita jawab ya bareng-bareng atau D3, di mana untuk menghitung TF ya, kita butuh delta TF. Nah, delta TF tadi ya sama dengan KF dikali M ya, KF dikali M. Nah, KF sudah diketahui, kemudian M atau molalitas saya jabarkan ya, yaitu gram terlarut dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi dengan P. Ya. Oke, KF-nya adalah 1,86 ya. Gram terlarut ya, gram terlarut ini massa terlarut yaitu 55 ya, dibagi dengan MR, MR-nya adalah 92 dikalikan 1000 ya, dibagi dengan pelarut, massa pelarutnya adalah 250. Nah, ini coret dapat 4.
ya, sama dengan berarti 1,86 itu ya, dikali dengan 55 dikali dengan 4 dibagi dengan 92. Hasilnya adalah 4,4478. Kita ambil dua angka di belakang koma ya, yaitu 4,45. Ya, kita bulatkan. Ya, derajat Celcius. Nah, saya ingin kembali di slide sebelumnya. Jika delta TF ini sudah diketahui ya, maka kita masuk ke persamaan ini ya. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Nah, jadi ya delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Nah, ya, delta TF yaitu 4,45 sama dengan TF0 ini adalah titik beku pelarut murni. Siapa titik bekunya? Air ya. Titik bekunya siapa? Air ya. Nah, titik beku air atau air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius dikurangi TF yang ditanyakan. Ya, sehingga di sini TF ya, min TF ini ya, saya pindah ruas ya menjadi sebelah kiri sama dengan ya 0 ya, ini saya pindah ke sebelah kanan dikurangi 4,45 sehingga TF sama dengan min 4,45 derajat. Bahasan dari perhitungan pada sifat koligatif larutan yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Baik, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pengetahuan kepada kalian. Silahkan bisa kalian tekan subscribe ya. Saya ingatkan kembali, subscribe terlebih dahulu ya, kemudian share dan juga like video ini agar channel Smart Kimia ini tetap memberikan dan membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Silahkan setelah ini ada video pembahasan sifat koligatif pelarutan yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Bisa langsung ke videonya ya. Terima kasih. Bye-bye.